Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, Bapak Masrul Huda SEMSI, dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan yang berisi hasil resume dari sebuah video di YouTube yang berjudul Cerita Keberhasilan Tertibkan KRL di Era Barbar. Tujuan saya membuat dan menyampaikan video ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian manajemen pada suatu keadaan yang nyata dan mengambil poin-poin pentingnya. Bersama saya, Naura Zahiyah. Sejarah KRL. Sejarah PT KAI berawal dari perusahaan kereta api Hindia Belanda, kemudian diambil alih oleh Bangsa Indonesia pada 28 September 1945 oleh Angkatan Muda Kereta Api dan membentuk Jawatan Kereta Api Republik Indonesia. Setelah melalui beberapa perubahan status dari DKA menjadi PNK tahun 1950 dan PJKA tahun 1971, akhirnya pada tahun 1998 PJKA berubah menjadi PT Kereta Api Indonesia Persero atau PT KAI seperti saat ini. Permasalahan awal dan tantangan besar. Di era barbar, citra KRL Jabodetabek adalah kondisi yang kacau. Banyak penumpang yang naik di atap gerbong, pedagang liar tidak resmi di stasiun, penumpang bebas tanpa kontrol tiket, fasilitasnya buruk, keamanan tidak terjaga, bahkan norma keselamatan sering diabaikan. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa sistem pengendali internal baik prosedur, keamanan, regulasi, dan juga pengawasan sangat lemah atau tidak berjalan efektif. Jonan menghadapi ketantangan besar, merubah kebiasaan yang sudah mengakar, mengatasi resistensi dari masyarakat dan mungkin elemen internal terhadap perubahan, serta merancang sistem baru yang bisa meredam perilaku barbar tersebut. Tindakan perubahan implementasi pengendalian. Jonan melakukan beberapa intervensi penting. Yang pertama, pengenalan sistem tapping atau etiketing untuk memperkuat kontrol akses ke KRL, membatasi orang naik tanpa tiket, dan juga mengurangi perilaku nakal seperti naik atap. Yang kedua, penertiban pedagang kaki lima tidak resmi di stasiun agar stasiunnya bersih, tertata, dan tidak digunakan untuk aktivitas yang mengganggu atau bisa membahayakan. Yang ketiga itu adalah pembangunan rel ganda atau double track dan juga peningkatan infrastruktur lainnya agar kapasitas pelayanan meningkat, jadwal lebih baik, kereta tidak antri terlalu lama, yang juga bagian dari perbaikan sistem operasional. Yang terakhir itu adalah perubahan pada manajemen sumber daya manusia, memberikan pelatihan, meningkatkan insentif gaji atau take home pay kepada kepala stasiun atau penjaga perlintasan, mengubah budaya kerja dari toleransi terhadap ketidakteraturan ke pengendalian mutu dan juga disiplin. Kemudian kita akan kaitkan ke sistem pengendalian manajemen. Kalau kita tarik ke teori pengendalian manajemen, kisah ini menunjukkan bahwa pengendalian manajemen efektif itu terdiri dari 4 elemen utama. Yang pertama adalah standar dan juga kebijakan, kayak akses tiketnya, kebijakan penertiban, dan juga standar layanan. Yang kedua itu adalah pengukuran dan juga monitoring, data penggunaan tiket, inspeksi, dan juga survei pelanggan. Yang ketiga adalah tindakan korektif dan juga responsif, kayak penerbitan, perbaikan infrastruktur, dan juga pelatihan SDM. Yang terakhir itu adalah lingkungan kontrol dan juga budaya, kayak norma baru penumpang, budaya kepatuhan, dan juga etika dari petugas. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari kisah ini adalah komponen pengendalian yang kuat diperlukan. Sebuah sistem pengendalian manajemen bukan hanya bergantung pada satu jenis kontrol saja, kayak cuma prosedur atau hanya teknologi. Jonan ini membangun kontrol formal, kontrol teknis, dan juga kontrol kultural secara bersamaan. Yang kedua, kepemimpinan dan juga komitmen tinggi vital. Perubahan sebesar itu tidak mungkin tanpa pemimpin yang memiliki visi jelas, berani mengambil keputusan yang tidak populer, dan juga konsisten menerapkan aturan. Jonan menunjukkan contoh bahwa pemimpin harus hadir dalam pengawasan operasional, bukan hanya membuat kebijakan di atas. Yang ketiga, monitoring dan juga feedback. Perlu sistem pengukuran atau peringatan agar penyimpangan dapat dideteksi dan tindakan korektif segera dilakukan. Contohnya, penggunaan sistem tiket otomatis, inspeksi atas kios, tidak resmi, dan juga perbaikan infrastruktur. Yang keempat, sustainability perubahan. Untuk agar perubahan bertahan, perlu ada institusi, budaya, regulasi, dan juga insentif yang mendukung agar perilaku baik terus dipertahankan bahkan setelah pemimpin berganti. Nah, yang terakhir adalah manajemen perubahan atau change management. Transformasi bukan hanya teknis tetapi melibatkan pengelolaan resistensi, pedagang, kebiasaan masyarakat, dan juga pihak internal KAI, komunikasi, pelatihan, dan juga pemberian insentif dan mungkin saksi.